Akhir kisah Jenny Hia diminta berjilbab ke sekolah. Jenny Cahyani Hia, siswi non-muslim di Kota Padang, Sumatera Barat kini bisa bersekolah tanpa ada permintaan berjilbab. Kepala sekolah tempat Jenny Hia menempuh pendidikan sudah minta maaf. Bahkan, pemerintah kini mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Kisah Jenny Hia ini bermula saat video viral yang berisi orang tuanya beradu argumen dengan Wakil Kepala SMK Negeri 2 Padang. Video itu unggah sang ibu, Elianu Hia di laman Facebooknya. Elianu menjelaskan dirinya dan Jenny Hia merupakan non-muslim. Mereka mempertanyakan mengapa sekolah negeri membuat aturan siswi non-muslim mengenakan jilbab. Bagaimana rasanya kalau anak bapak dipaksa ikut aturan yayasan? Kalau yayasan tidak apa, ini kan sekolah negeri, demikian ucap Elianu, seperti dilihat Detikcom, Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021. Sekolah bersikukuh penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah. Pihak sekolah juga menunjukkan surat pernyataan yang disebut diteken orang tua saat anaknya hendak masuk sekolah. Ini tentunya menjadi janggal bagi guru-guru dan pihak sekolah ketika ada anak yang tidak ikut peraturan sekolah. Kan di awal kita sudah sepakat, kata Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Zikri. Aturan sekolah ini pun mendapat sorotan berbagai pihak. Aturan Kepala SMKN 2 Padang dinilai tidak Pancasilais. Yang jelas, aturan kepala sekolah di atas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan harus segera dicabut, kata Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, Haryono, kepada Detikcom. Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021. Haryono menjelaskan tugas pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa agar anak memiliki kesadaran sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus tertanam sejak dini lewat pendidikan. Setiap lembaga pendidikan, terutama sekolah dan perguruan tinggi, mempunyai tanggung jawab mengenalkan, merawat, dan mengamankan nilai-nilai Pancasila, kata Haryono. Persoalan Jenny Hia ini juga mendapat perhatian dari anggota Dewan di Senayan. Komisi X DPR RI prihatin dan menilai kejadian itu sebagai sikap intoleran. Kami sangat prihatin dengan fenomena maraknya sikap intoleran di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah. Banyak tenaga pendidik yang tidak tepat dalam mengajarkan semangat keberagamaan di kalangan siswa, ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam keterangan yang diterima Detikcom, Sabtu, tanggal 23 Januari tahun 2021. Seiring berjalannya sorotan dan perhatian dari berbagai kalangan, Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi mengungkap ada 46 siswi non-muslim yang berada di sekolah. Seluruh siswi non-muslim di sekolah negeri itu mengenakan hijab dalam aktivitas sehari-hari kecuali Jenny Hia. Secara keseluruhan, di SMK Negeri 2 Padang, ada 46 anak siswi non-muslim. Termasuk Ananda Jenny, semuanya, kecuali Jenny, mengenakan kerudung seperti teman-temannya yang muslim. Senin sampai Kamis, anak-anak tetap menggunakan kerudung walaupun non-muslim, kata Rusmadi saat pertemuan dengan wartawan. Jenny Hia salah satu siswi non-muslim yang menolak mengenakan hijab. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud Nadiem Makarim kemudian turut menyoroti siswi non-muslim Jenny Hia yang diminta memakai jilbab. Nadiem meminta pemerintah daerah memberikan sanksi tegas ke para pihak yang terlibat. Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan.
Agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya, kata Nadiem dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya, Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021. Nadiem menegaskan sekolah harus tetap menghormati siswa dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. Aturan itu tertuang dalam Pasal 3 Ayat 4 Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah peserta didik. Mendapat sorotan luas dari berbagai pihak, khususnya nasional, SMK Negeri 2 Padang akan merevisi aturan berpakaian di sekolah. Aturan itu berisi penegasan bahwa pakaian berjilbab hanya diwajibkan untuk siswi Muslim. Kita akan membuat tata tertib sekolah sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh Ombudsman dan Kadisdik. Bahwa pakaian berjilbab itu hanya wajib untuk yang beragama Islam, kata Kepala SMK Negeri 2 Padang, Rusmadi, kepada wartawan, Senin, tanggal 25 Januari tahun 2021. Aturan berpakaian di SMKN 2 selama ini belum tegas sehingga menimbulkan persepsi dalam penerapannya. Dalam aturan baru, SMKN 2 Padang akan memberi ruang bagi murid non-muslim untuk menentukan sendiri seragam yang akan dikenakan. Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi akhirnya menyatakan permintaan maaf terkait polemik siswi non-muslim diminta berjilbab. Orang tua Jenny Hia, Elianu Hia mengatakan putrinya tetap tak berjilbab ke sekolah dan tak lagi menjadi permasalahan. Dia sekolah seperti biasa, memang nggak pakai jilbab. Tidak ada masalah lagi, ucap Elianu. Rabu, tanggal 3 Februari tahun 2021. Elianu mengatakan masih menunggu jawaban Kemendikbud atas surat yang dikirimkan terkait polemik siswi non-muslim diminta berjilbab. Elianu pun menyatakan telah memaafkan pihak-pihak yang telah merugikannya. Kita sudah memaafkan mereka karena kita sudah melapor ke Menteri Pendidikan, kita tunggu jawaban surat kita, ucapnya. Akhirnya, Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menak Yakut Kolil Koumas menerbitkan SKB 3 Menteri terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Mendikbud Nadiem mengatakan sekolah negeri diselenggarakan untuk seluruh masyarakat dengan agama dan etnis apapun. Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah yang diselenggarakan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia. Dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, diversitas apapun. Berarti semua yang mencakup di dalam SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri, kata Nadiem dalam jumpa pers virtual. Rabu, tanggal 3 Februari tahun 2021. Pemilihan seragam merupakan hak murid dan guru. Guru dan murid berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Kunci utama dari SKB ini adalah para murid dan para tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih antara A. Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau B. Seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Kunci dari SKB 3 Menteri ini yang harus ditekankan adalah hak di dalam sekolah negeri untuk memakai atribut kekhususan keagamaan itu adanya di individu. Siapa individu itu? Murid dan guru, dan tentunya orang tua. Itu bukan keputusan dari sekolahnya di dalam sekolah negeri, tutur dia. Pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dengan kekhususan agama. Mengingat pemilihan seragam merupakan hak masing-masing guru dan murid. Karena ini, pemerintah daerah atau sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
Jadi karena atribut ini adalah di masing-masing individu guru dan murid tentunya dengan izin orang tuanya. Pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam atau atribut dengan kekhususan keagamaan, papar Nadiem.